Baik, Kakak, untuk tahap berikutnya setelah kita belajar menginput transaksi penerimaan, sekarang kita akan belajar menginput transaksi pengeluaran. Pengeluaran ini kalau untuk keuangan pribadi beragam, mulai dari membayar SPP anak, membayar angsuran kendaraan, membayar listrik, membayar air, membeli sayur-sayuran di pasar atau jajan dan yang sejenisnya. Nah, ini untuk keuangan pribadi. Kalau untuk bendahara, untuk membayar gaji karyawan, untuk membayar pembelian buku, pembelian kertas SPP, pembelian kertas iuran, membayar biaya perawatan, dan yang sejenisnya. Nah, kita akan belajar hari ini menginput transaksi pengeluaran. Nah, seperti biasa, kita langsung klik pilih di sini, tanda plus. Nah, kemudian Anda lihat, Anda sesuaikan dulu tanggalnya, kapan. Kemudian input ini kita rubah, karena ini bukan pemasukan tapi pengeluaran. Kita pilih pengeluaran. Nah, pertanyaannya, uangnya diambil dari mana? Misalnya tunai, maka kita abaikan, sudah tertulis di sini kas. Tapi misalnya ngambilnya dari bank, misalnya ini BCO. Nah, untuk bayar apa? Misalnya di sini bayar untuk membeli atau membayar listrik. Maka kita pilih biaya listrik. Kemudian kita tulis di sini biaya listrik bulan Agustus. Dan kita tulis misalnya 255.000. Nah, kalau sudah, ini pengeluaran diambil dari bank BCO untuk listrik jumlah 255.000, kita klik simpan. Sudah muncul di sini biaya listrik. Tandanya juga beda ya. Kalau penerimaan berwarna hijau, kalau biaya pengeluaran itu berwarna hitam. Misalnya kita input lagi pengeluaran, kita rubah pengeluaran, kemudian tanggalnya sama. Kemudian ini kita misalnya dari kas, kita input misalnya biaya gas LPG. Kita tulis pembelian gas 3 kilo. Harganya misalnya 20.000. Nah, ini kita simpan. Sudah muncul di sini gas 3 kilo. Misalnya lagi pengeluaran misalnya dari bank lain, misalnya Bank Mandoro. Biaya air misalnya. Kita tulis tagihan PDAM sebesar 150.000. Kita klik simpan. Nah, ini salah. Kita edit, kita klik edit, kita klik aja biasa. Tagihan, tipu ini ya. Tagihan. Oke, sudah. Nah, ini contoh biaya-biaya yang sudah kita input pada pelatihan ini ya. Banyak Anda bisa input bermacam-macam biaya. Ini yang sederhana dulu. Jadi setiap inputan itu kita bisa menginput satu persatu. Kalau misalnya kita mau input banyak tagihan lewat kas satu tagihan misalnya, maka Anda cukup menginput ini. Kalau di sini tadi plus, kita ini input ya. Tapi harus mengerti betul konsep akuntansi.
konsep akuntansi, misalnya kita tulis di sini tanggalnya sudah kita sesuaikan, misalnya tanggalnya tanggal 2, masa ini kita rubah tanggal 2, kita klik OK. Terus kita tulis di sini pengeluaran kas. Kalau pengeluaran kas, maka paling mudah kita ingat kasnya yang keluar ya, berarti kas di kredit. Nanti kas di kredit, kita abaikan dulu angkanya. Sekarang kita tulis yang kedua dulu. Kita tulis biaya, misalnya biaya air. Nah, kita tulisnya di debit karena kas nanti mesti di kredit. Biaya air 25.000. Kemudian tambah lagi kalau misalnya banyak transaksi. Kita klik misalnya biaya, ini ada perbaikan ruko misalnya. Kita tulis 158.000. Kemudian kita tambahkan lagi tanda plus, kita klik, kita tulis, kita pilih misalnya beli bensin 100.000. Nah, sekarang perhatikan di sini 283 total pengeluaran kasnya. Maka cukup Anda tulis di sisi kredit sebagai penyeimbang 283. Misalnya saya tulis 285, perhatikan. Ini kan tidak seimbang antara pengeluaran debit dan kolom kredit. Nah, kalau kita paksakan simpan tanpa kita tahu imbang, maka bisa kita simpan, tapi perhatikan tulisannya menjadi merah. Artinya tidak seimbang antara inputan di sisi debit dan kredit. Caranya kita klik lagi, kita cek, oh ternyata yang sisi kredit kebanyakan angka 2000. Maka kita rubah, kita lihat samakan 283.000. Kemudian kita klik simpan. Nah, hasilnya sudah berubah. Jadi kalau pengeluarannya bermacam-macam biaya, Anda lihat warnanya juga abu-abu, tidak lagi hitam. Jadi ini latihan kita pada kesempatan ini, tahap kelima, ini input transaksi pengeluaran. Silakan Anda berlatih dengan berbagai macam transaksi yang sejenis. Terima kasih.